Ibu Bapak, saudari dan saudara, umat beriman, para suster dan kita semua selamat pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang merupakan puncak dan sekaligus penutup tahun liturgi. Bukan berarti setelah ini tahun liturgi selesai, tidak. Berarti akan ada lanjutan, kita akan membuka tahun liturgi yang baru. Oleh karena itu, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana dan peristiwa di mana perjalanan kita selama setahun ini akan ditutup dengan puncak perayaan yang amat sangat istimewa, yakni Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Itu berarti bahwa perayaan atau lingkaran liturgi kita ini sudah diatur oleh Gereja Katolik untuk kita berjalan seiring sewaktu yang ditentukan. Sehingga makna perayaan ini menjadi tanda rahmat bagi kita. Istimewanya kita hidup menjadi orang Katolik itu sudah diatur oleh tahun liturgi A, B, C, dan macam-macam dengan maknanya masing-masing. Umat beriman yang terkasih, pada hari ini kita benar-benar merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Namun Raja kita ini bukan bertakhta atau berkuasa dengan kemegahan dan kekuasaannya yang gemerlap, tetapi kekuasaannya dengan kasih, damai, dan mengutamakan kebenaran di atas segalanya. Untuk itulah aku lahir, dan siapa yang mendengarkan kebenaran, ia hidup mewartakan namaku, karena aku selalu memberikan yang benar, bukan yang abal-abal, tetapi original kebenaran. Untuk itu umat beriman yang terkasih, pada hari ini kita juga diajak oleh Gereja Allah yang Kudus melalui Injil yang kita dengar hari ini, kisah tentang Yesus yang dihadapkan dalam pengadilan sebelum akhirnya ia dijatuhi hukuman. Menarik kita mendengar di hadapan Pilatus, wakil negara Romawi yang amat berkuasa itu, yang menegaskan bahwa ia adalah raja. Namun dia tidak tahu siapa yang dihadapannya. Yesus tidak dengan jelas mengatakan atau menyatakan dirinya, tetapi dia dengan tidak langsung mau mengoreksi, "Hai engkau Pilatus, benar perkataanmu itu, sadarkah engkau?" Kadang orang lupa kalau sudah punya jabatan, kebenaran itu bisa dimainkan, bisa dipelintir, bisa dibuat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Pilatus ini contoh. Padahal dia berhadapan dengan sang kebenaran sejati. Ibu Bapak umat beriman yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, kadang kita juga harus mengoreksi diri kita sebagai umat beriman, orang sederhana mengikuti Kristus. Apakah saya sudah benar berjalan pada jalan kebenaran itu? Ataukah saya masih mengutamakan ego saya? Atau ide saya? Atau bahkan memaksakan yang salah menjadi benar untuk diakui banyak orang? Panorama keadaan Indonesia menarik dan mengajak kita untuk benar-benar menjadi umat Katolik yang baik dan benar di hadapan Allah. Apakah saya berani menegur dan mengatakan salah kepada sesama orang dalam keluarga saya, tetangga saya, lingkungan atau di masyarakat atau di RT di mana saya berada? Ataukah saya ambil jalan diam saja untuk aman saja? Menjadi orang Katolik, Yesus tidak butuh orang yang mencari aman saja. Dia butuh nilai lebih. Beranikah kita
mewartakan kebenaran itu? Ataukah kita menyerahkan kepada itu urusan kamu? Maka kalau kita masih menolak, berarti raja kebenaran belum meraja di dalam hati saya, keluarga saya, komunitas saya, tempat di mana saya bekerja, dan dimanapun saya diutus sebagai umat Katolik yang sejati, yang mengakui Kristus Raja kebenaran. Umat beriman, apa tandanya Kristus meraja di dalam hati kita? Sederhana, ketika kita hidup rendah hati, ketika kita hidup mengutamakan kasih, ketika kita menomorsatukan kebenaran di atas segalanya, maka di situ tandanya Tuhan meraja. Sederhana. Tinggal saya mau atau tidak. Kadang nanti saya mengoreksi dia, pertemanan saya bisa jadi batal atau bubrah atau permusuhan terjadi. Mengutamakan kebenaran atau mengutamakan pertemanan. Kristus tidak minta kita menjadi orang yang mencela-mencela. Pagi beda, siang lain, malam lebih onar lagi. Tapi dia minta satu, katakan benar kalau itu benar. Katakan salah kalau itu memang salah. Caranya bagaimana umat Tuhan agar kita mampu menjadi pengikut Kristus yang mewartakan kebenaran mulai dari tutur, perkataan, dan perbuatan. Satu, sediakan waktu untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan waktu yang tidak baik. Tapi dia selalu memberikan kita waktu yang baik. Tinggal kita membuka hati atau tidak. Bukalah hati, berilah waktu untuk Tuhan. Barang 1 menit, walaupun sibuk dalam keadaan apapun, berilah waktu. Tidak kita banyak mengeluarkan duit. Tinggal mau atau tidak. Beri waktu untuk Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu begitu banyak kepada kita. Dia hanya minta sedetik dalam kebenaran. Setiap hari kita memberikan sedetik dalam kebenaran, kalikan saja 1 tahun. Kalikan saja 10 tahun. Maka dunia ini akan membawa orang untuk hidup di dalam kebenaran kalau kita umat Katolik menjadi pionir untuk waktu kebenaran. Kedua, dekatkanlah dirimu, dekatkanlah hatimu pada Sang kebenaran. Barang siapa mendengarkan kebenaran, maka ia akan menjadi pribadi yang benar di hadapan Allah, baik dalam tutur maupun perbuatan dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati kita semua.